dalam lingkungan kita sehari-hari, terutama di lingkungan kerja atau lingkungan lainnya. Terkadang kita menemukan seseorang yang mulutnya tajam bagaikan pedang. Mulutnya sering menyakiti sampai melukai hati, bahkan bisa merusak silaturahmi. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah mau perbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun Sunnah, maupun pemikiran para ulama yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya untuk menjaga lisan kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat Qaf ayat 16-18, Allah mengingatkan kembali, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 58, Allah mengingatkan kembali, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka. Ada yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya? Beliau menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah mengingatkan kembali, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu
yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, di dalam suatu keterangan yang artinya seperti ini, sesungguhnya Allah meridhoi kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 pula. Allah meridhoi kalian bila kalian hanya menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya, serta berpegang teguh pada tali agama Allah seluruhnya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka qila wa qala, berkata tanpa berdasar, banyak bertanya yang tidak berfaedah, serta menyia-nyiakan harta. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pernyataan, setiap anak Adam telah mendapatkan bagian zina yang tidak akan bisa dielakkannya. Zina pada mata adalah melihat, zina pada telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berucap kata, zina tangan adalah meraba, zina kaki adalah melangkah. Dalam hal ini, hati yang mempunyai keinginan angan-angan dan kemauanlah yang membuktikan semua itu atau mengurungkannya. Seorang muslim adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Bahkan di dalam sebuah syair disebutkan, aku menulis dan aku yakin pada saat aku menulisnya, tanganku akan lenyap. Namun tulisan tanganku akan abadi. Bila tanganku menulis kebaikan, akan diganjar setimpal. Jika tanganku menulis kejelekan, tinggal menunggu balasan. Di dalam hadis Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 6475 dinyatakan, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara 2 janggutnya dan 2 kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Yang dimaksud dengan apa yang ada di antara 2 janggutnya adalah mulutnya. Sedangkan apa yang ada di antara kedua kakinya adalah kemaluannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Imam Nawawi berkomentar tentang hadis ini ketika menjelaskan hadis-hadis Arba'in. Beliau menjelaskan, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah apabila seseorang hendak berkata, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi, jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu, maka lebih baik diurungkan. Sebagian ulama berkata,
Seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara. Orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara. Hal itu karena betapa banyak orang yang menyesal karena bicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara, sedangkan pikirannya tidak mau berjalan. Orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa dia diberi telinga 2 buah, sedangkan diberi mulut hanya 1, adalah supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seringkali orang menyesal di kemudian hari karena perkataan yang diucapkannya, sementara diamnya tidak akan pernah membawa penyesalan, dan menarik diri dari perkataan yang belum diucapkan adalah lebih mudah daripada menarik perkataan yang telah terlanjur diucapkan. Hal itu karena biasanya apabila seseorang tengah berbicara, maka perkataan-perkataannya akan menguasai dirinya. Sebaliknya, bila tidak sedang berbicara, maka dia akan mampu mengontrol perkataan-perkataannya. Lisan orang yang berakal berada di bawah kendali hatinya. Ketika dia hendak berbicara, maka dia akan bertanya terlebih dahulu kepada hatinya. Apabila perkataannya tersebut bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan berbicara. Tetapi apabila tidak bermanfaat, maka dia akan diam. Adapun orang yang bodoh, hatinya berada di bawah kendali lisannya. Dia akan berbicara apa saja yang ingin diucapkan oleh lisannya. Seseorang yang tidak bisa menjaga lidahnya berarti tidak paham terhadap agamanya. Di dalam hadis Bukhari nomor 6477 diingatkan, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah lisannya? Perkataan Nabi atas adalah sebagai jawaban atas pertanyaan Muaz. Wahai Nabi Allah, apakah kita kelak akan dihisab atas apa yang kita katakan? Ada sebuah nukilan dari Yunus bin Ubaid yang isinya seseorang yang menganggap bahwa lisannya bisa membawa bencana. Sering saya dapati baik amalan-amalannya. Kemudian diriwayatkan bahwa Yahya bin Abi Katsir pernah berkata, seseorang yang baik perkataannya dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya, dan orang yang jelek perkataannya pun dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya. Kemudian di dalam hadis Muslim nomor 2581 dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,
Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Beliau menimpali, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat. Akan tetapi, ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Kelak, kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian, dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Di dalam hadis Muslim nomor 2564 dari Abu Hurairah yang berbunyi, cukuplah seseorang dikatakan buruk jika sampai menghina saudaranya sesama muslim. Seorang muslim wajib menjaga darah, harta, dan kehormatan orang muslim lainnya. Di dalam hadis Bukhari nomor 1739, Rasulullah pernah berkhutbah pada hari Nahar atau Idul Adha. Hari apakah ini? Mereka menjawab, hari yang haram. Beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Mereka menjawab, negeri haram. Beliau bertanya lagi, bulan apakah ini? Mereka menjawab, bulan yang haram. Selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram bagi masing-masing kalian merampasnya, sebagaimana haramnya hari, bulan, dan negeri ini. Beliau mengulangi ucapan tersebut beberapa kali, lalu berkata, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan perintahmu? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan perintahmu? Ibnu Abbas mengomentari perkataan Nabi di atas. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ini adalah wasiat beliau untuk umatnya. Beliau berpesan kepada kita, oleh karena itu, hendaklah yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku nanti, yaitu kalian saling memenggal leher. Dalam hadis Muslim nomor 2674 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Al-Hafiz Al-Munzir dalam kitab At-Tarhib
wa tarhib. Mengomentari hadis, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min ihda thalathin." Apabila seorang manusia wafat, maka terputuslah jalan amal, kecuali dari 3 perkara. Dan seterusnya isi hadis. Beliau berkata, orang yang membukukan ilmu-ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala dari perbuatannya sendiri, dan pahala dari orang yang membaca, menulis, dan mengamalkannya. Berdasarkan hadis ini dan hadis yang semisalnya. Begitu pula orang-orang yang menulis hal-hal yang membuahkan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya sendiri, dan dosa dari orang-orang yang membaca, menulis, atau mengamalkannya. Berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka kuizinkan ia untuk diperangi.